Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Nurhalita. Di sini saya akan menjadi komentator untuk mengulas materi hubungan Pancasila dengan agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Ibu Mariana Hamzah. Teman-teman pasti pengen tahu nih, bagaimanakah hubungan antara Pancasila dengan agama? Yuk kita simak baik-baik video. Hubungan beberapa agama di Indonesia dengan Pancasila. Hubungan agama Islam dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Quran Surat Yunus ayat 19. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disebutkan juga dalam kitab suci Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Hubungan agama Katolik dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, disebutkan dalam kitab suci umat Katolik. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur pasal 31 ayat 15. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disebutkan dalam kitab suci umat Katolik. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, itu sudah memenuhi hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, disebutkan dalam kitab suci umat Katolik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disebutkan dalam kitab suci umat Katolik. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan mengangkat nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu itu, mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik pasal 20 ayat 21.
Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebutkan dalam kitab suci umat Katolik, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 18. Hubungan agama Kristen dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, disebutkan di dalam kitab suci umat Kristen. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disebutkan di dalam kitab suci umat Kristen. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Matius pasal 5 ayat 39. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, disebutkan di dalam kitab suci umat Kristen. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih bersama-sama dengan dia. Matius pasal 5 ayat 25. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disebutkan di dalam kitab suci umat Kristen. Kemudian berembuklah mereka harus diapakan mezbah korban bakaran yang tercemar itu. Maka mereka mendapat ilham baik untuk membongkarnya, supaya jangan menjadi nista bagi mereka. Sebab mezbah itu sudah dinodai oleh orang-orang asing. Makabe pasal 4 ayat 44 hingga 45. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga disebutkan di dalam kitab suci umat Kristen. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil yang tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang-orang sesamamu dengan kebenaran. Mamat pasal 19 ayat 15. Hubungan agama Hindu dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila, dalam kitab umat Hindu dikatakan, Ya Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi, pencipta alam semesta, jauhilah kami dari segala kejahatan, dan bimbinglah kami untuk memperoleh yang bermanfaat untuk kami. Yajurveda, pasal 30 ayat 3. Sila kedua Pancasila disebutkan bahwa, semoga umat manusia memperlakukan kami dengan ramah atau bersahabat secara timbal balik. Semoga kami juga memperlakukan mereka dengan bersahabat. Semoga kami semuanya saling berkelakuan sebagai seorang sahabat. Yajurveda pasal 36 ayat 18. Sila ketiga Pancasila, dalam kitab umat Hindu dikatakan, Hai manusia, Anda seharusnya berjalan bersama-sama dan berpikir yang sama, seperti halnya para pendahulumu bersama-sama membagi tugas-tugas mereka. Begitulah Anda semestinya memakai hakmu. Rigveda bab 10 191 ayat 2. Sila keempat Pancasila, dalam kitab umat Hindu disebutkan, samakanlah tujuanmu, bermusyawarahlah untuk itu. Samakanlah pikiranmu untuk menyatukan kehendak satu dengan kehendak yang lainnya untuk mencapai tujuanmu. Wedarek bab 10 pasal 191 ayat 3. Sila kelima Pancasila disebutkan bahwa berbuat terhadap orang lain seperti kamu berbuat terhadap dirimu sendiri. Anggaplah semua makhluk hidup sebagai sahabat karib. Karena pada semua itu terdapat satu jiwa, yang semuanya merupakan bagian jiwa semesta raya ini. Wedayayur pasal 10 ayat 6. Hubungan agama Buddha dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila dalam kitab umat Buddha dikatakan bahwa, Duhai para bikhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, dari penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bikhu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pemunculan dari sebab yang lalu. Udana pasal 8 ayat 3. Sila kedua Pancasila disebutkan bahwa janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah inti ajaran agama. Dhammapada Buddha Vaga pasal 16 ayat 183.
Sila ketiga Pancasila dalam kitab umat Buddha dikatakan, mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini akan berdamai dan tenang. Dhammapada Yamaka, bab 1, ayat 6. Sila keempat Pancasila dalam kitab umat Buddha disebutkan, ia yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Dhammapada pasal 19 ayat 1. Sila kelima Pancasila disebutkan bahwa bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang kejahatan. Dhammapada Papavaga bab 9 ayat 1. Harmonisasi agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan inti dari ajaran agama. Sementara itu, agama memberikan nilai positif pada isi Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan ulasan materi mengenai hubungan Pancasila dengan agama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.